Alamin, salatu wassalamu ala mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pada para ibu jemaah semuanya yang kami hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya dapat bertemu kembali dengan rangkaian pengajian rutin setiap hari Kamis. Dan mudah-mudahan kegiatan kita semuanya mendapatkan hidayah taufik beserta ridhonya Allah. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa akan dapat syafaatnya di dunia atau akhirah. Amin Allahumma amin. Pada para ibu jemaah semuanya yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan acara pikiran yang setiap bulan sekali diadakan di tempat ini, namun sebelumnya marilah kita isi dengan sedikit daripada, yaitu pengajian yang untuk menghantarkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hal ini sore hari ini sedikit kami sampaikan yang kaitannya dengan ada beberapa macam orang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menjadi seorang mukmin, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada 6 perkara bagi seorang mukmin yang harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang nomor 1 adalah takut kepada Allah apabila dia menjabut iman dari diri kita pada saat sakaratul maut. Ini yang kita harus takut. Yang pertama yaitu takut kepada Allah apabila dia menjabut iman dari dirinya pada saat sakaratul maut. Jadi itu jamaah semuanya, namanya sakaratul maut. Siapapun pasti nantinya akan mengalami, Dan pada saat itulah kita harus benar-benar takut ketika nanti nyawa kita dijabut oleh Allah itu dalam kondisi seperti apa. Makanya pada saat ini kita adakan zikir. Bulan sekali kita zikir mendekatkan diri kepada Allah dengan baca amalia yang kita lakukan untuk bekal ketika nanti kita dicabutnya kita oleh Allah, yang lisan kita, hati kita dengan diiringi lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting setiap pengajian kita selalu diarahkan untuk takut kepada Allah, untuk menghalau, untuk mengantisipasi jika kita nanti dipanggil oleh Allah dalam sakaratul maut disertai dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu penting. Yang nomor 2, takut kepada malaikat pencatat amal. Siapa itu? Pencatat amal, baik itu amal baik dengan amal jelek. Siapa? Rokit dan itu nanti akan membawa diri kita, roh dan jasad kita untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi selamat. Kalau si tukang nyatet malaikat roh rokit. Lah yang nyatet malaikat akib ini. Yang mencatat malaikat rokit adat ini mencatat bagian-bagian yang tidak
baik ini di diri kita. Semua itu pasti nggak ada yang terlewat dicatat oleh malaikat wal basoro wal telinga kita mendengar, mata kita melihat, hati kita unek-uneknya hati yang sehingga sampai kerucut keluar di mulut, unek-unek yang nggak baik dari hati keluar di mulut kita. Jadi ngerasani, gitu ya. Seperti itu semua, Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada saat-saat ini telinga kita dengarkan yang baik. Mata kita yang saat ini kita lihat ayat-ayatnya Allah, juga melihat yang baik. Hati kita, unek-unek kita, yang sehingga unek-unek hati kita keluar pada saat ini keluar yang baik. Ini nanti dicatat oleh malaikat roh. Kalau nanti keluar dari acara ini kok sudah beda lagi, telinganya dengerin yang tidak baik, kemaksiatan, kemungkaran, matanya melihat juga yang tidak baik, itu kemaksiatan, kemungkaran, dan sehingga hatinya kadang-kadang juga unek-unek keluar yang tidak baik. Nah, itu semua dosa. Yang dosa itu semua akhirnya kita oleh malaikat akhir. Nah, ini semua Bu harus kita takut bahwa itu nanti akan ada pertanggungan jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus hati-hati setiap langkah, setiap saat, ucapan hal ikhlas, tingkah laku, semuanya berarti kita berupaya supaya yang berada diri kita ini adalah catatan yang baik. Kalau yang tidak baik kita hindarkan. Ini nomor 2. Jadi kalau kita menjadi orang mukmin, jadi yang hasil catatan tentunya hasil catatan yang baik. Yang nomor 3, takut pada setan manakala merusak pahala amal yang baik. Ini kalau kita menjadi orang mukmin, kita harus takut pada syaitan atau setan manakala merusak pahala amal yang baik. Setan itu kan mesti ajaan setan itu kan mesti ngajak yang tidak baik. Dari zaman dulu sampai yaumil kiamat, sing jenenge setan itu mesti ngajaknya mesti tidak baik. Jadi kita harus takut. Wah, kalau sudah sampai terjerumus jadi ikut ajakannya setan, wah, sengsara kita Bu. Sengsara, celaka dunia akhir. Makanya kita harus takut dengan godaan atau ajakan setan yang setan itu merusak amal baik kita. Apa ada itu? Ada. Kadang dari kecil itu rajin gitu aja sampai tua, kepleset sedikit sehingga tergelincir ikut ajakannya setan. Nah, yang di akhir tidak baik inilah yang akhirnya amalan-amalan yang dikumpulkan dari kecil sampai tua sehingga tergelincir dengan ajakan setan, akhirnya amal yang tadinya baik harus semua hilang semua na'udzubillah. Yang kita harapkan, ya kita ini namanya manusia, pasti ada baik ada jelek, yang sehingga kita berupaya terus ikut zikir, ikut pengajian, kumpul-kumpul terus, mudah-mudahan sampai akhir
kita selamat daripada ajakan-ajakan setan. Akhir kehidupan kita membawa akhir kehidupan yang selamat dunia akhirat, karena kita selalu takut dengan apa yang diajak oleh setan. Pokoknya jangan ikut. Ajakan setan itu sangat penting, sangat halus sekali. Astagfirullah, setan itu mengajak kepada manusia. Halusnya ajakan setan itu seperti mengalirnya darah di badan kita. Loh, badan kita ini ada aliran darah. Nek darah mandek, mudah gitu. Jadi, waduh, kalau darah mati, darahnya mandek, berarti sudah rusak ya. Berarti sedikit payah itu. Nah, ajakan setan di diri manusia itu sangat halusnya dia menjerumuskan manusia ini seperti halusnya aliran darah di badan kita. Ada darah-darah kita ngalir setiap hari, tidak terasa. Ya, tidak terasa. Dan setan ngajak kepada manusia itu halusnya seperti itu. Ya. Tadinya itu yang ngomong baik-baik itu bagus gitu, karena lama ngumpulnya, nggak ada yang ingetin. Nah, mulai belok sedikit, akhirnya yang diomong itu nggak dirinya sendiri, nggak yang ada di sekitar itu bisa merambat kepada orang lain. Inilah ajakan setan yang sangat memprihatinkan, nggak terasa. Ujung-ujungnya kerasanya wong tak berarti keluar dari kerumunan itu pulang membawa dampak yang negatif, yaitu dosa, karena tergelincir dari ajakan-ajakan setan. Nah, ini kita sebagai orang mukmin harus tahu bahwa setan itu ngajak kepada manusia. Kalau yang ngajak setan mesti jelek. Kalau yang ngajak kok ajakan para malaikat, ajakannya agama, ya selamat. Nah, kalau ngajak agama pasti mengarahkan kepada yang baik. Nih, takut pada ajakan setan. Karena apa? Takut bahwa diri kita nanti amal baik kita akan rusak karena dijerumuskan oleh setan. Yang nomor 4, malaikat Israel. Kita harus takut pada malaikat Israel jika mencabut nyawa secara tiba-tiba dalam keadaan lalai. Kita harus takut pada malaikat Israel jika malaikat Israel itu mencabut nyawa secara tiba-tiba dalam keadaan lalai. Dan makanya kita terus berupaya selalu diingatkan. Ayo ingat pada Allah, pikir pada Allah setiap kemis, tidak bosan. Situ kan ngajak orang ini kuih. Itu dengan saya itu kan sudah 26 tahun yang lalu. Sampai mulai ijek 200 dianteng, sampai saat ini sudah rambutnya putih dulu. Udah sakit suwe nih bu. Ngajak terus gak bosan. Nah, kita juga sebagaimana orang mukmin berupaya pokoknya apapun yang diajak oleh agama melalui ajakan-ajakan oleh para alim ulama, guru-guru kita, siapapun yang ajak untuk kebaikan, nah kita ikuti. Penting untuk mengarah kepada kebaikan. Karena takut bahwa kita itu kalau datangnya malaikat cukup itu loh bu. Bila pas jatuh sing omongan yang tidak baik. Bahaya itu. Ketika pas saat itu ngomong yang tidak baik adalah jatuh keluar mati.
Nah, ya na'udzubillah hindari dalam keadaan lalai. Jadi kalau sudah seperti ini terus dibilangin, dinasihati, ya, diajak untuk kebaikan, hati kita sudah diisi dengan lafal Allah. Ketika nanti dijabut, kaget karena Gusti Allah menyabut malaikat Israel, pasti sing keluar dalam hati kita ucapan Allah. Itu Bu. Coba kita rasakan aja. Saking sudah terbiasa dari kecil sampai tua ini, kaki jalan di jalan raya, jalan bersama-sama di dalam kakinya nyambung batu. Yang keluar dari mulut kita tahu kapan? Kalau yang biasa ngaji, biasa zikir kepada Allah, mesti thank you sampai Allah ataupun astagfirullah Allah. Nah gitu, subhanallah dan lain-lainnya. Karena terbiasa dengan ucapan-ucapan yang baik. Dijabut oleh malaikat Israel nyawani lepas, di situ dia terbiasa yang keluar dari hati kita adalah hal Allah. Dan di situ kalau sudah yang keluar dari lisan kita, mulut kita, dari hati kita ucapan Allah, an akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya adalah ucapan la ilaha illallah, maka orang tersebut masuk surga. Ketika cabut lawan kok keluar Allah, sehingga mungkin akhir ucapan Allah masuk surga. Ini yang kita inginkan. Artinya dalam malaikat Israel mencabut nyawa kita dalam tidak keadaan lalai. Dari itu Bu. Tetap kemudian tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Itu kayak gini. Setiap hari, setiap saat, setiap hari Kamis ketemu bersama-sama, diingatkan lagi, zikir kepada Allah, diadakan seperti di musola ini setiap bulan sekali. Ini untuk mengisi, menggiring hati kita supaya ingat kepada Allah. Itu yang nomor 4. Biar kita itu nanti menghadap Allahnya tidak keadaan lalai. Yang nomor 5, takut kepada dunia atau kesenangan dan segala perhiasannya. Kita takut kepada dunia atau kesenangan hal dunia dan segala perhiasan dunia. Boleh senang dunia tapi jangan keterlaluan. Dunia mata. Dunia adalah rusak. Dunia mata ulur. Dunia itu adalah rusak, juga menipu kita. Kalau kita ikuti dunia terus dikejar terus, akhirnya kita nggak bisa tercukupi. Bahkan kalau kita mengejar hal dunia terus, akhirnya kita capek sendiri. Pernah tak sampaikan dunia itu seperti bayangan. Kalau kita punya bayangan, kita ngejar bayangan kita, kira-kira bisa kecekel nggak itu? Semakin kita lari kenceng, bayangan kita juga kan kenceng. Kita pelan-pelan, bayangannya kita pelan-pelan. Malah tambah capek kita. Capek sendiri. Dunia itu seperti itu. Ya, seperti itu. Makanya kalau hal-hal dunia kita seperti apa? Seperti kuku-kuku. Seperti kuku-kuku. Kalau kita kepingin seperti kuku-kuku, bisa mendatangkan kuku. Tahu kuku apa? Bahasanya kuku itu apa namanya? Bahasa Indonesia kuku-kuku itu kuku-kuku itu. Kalau kita mau
tanam bunga. Lalu ya, tanam aja bunga, nanti itu jalan sendiri. Kalau kita mau ngejar kuku, wah ada capek sendiri. Bahkan dia tidak ada. Makanya tanam saja bunga. Jadi nanti akan datang dengan sendirinya. Begitu. Kalau kita ingin dunia, padahal dunia ada yang punya, dekatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang punya dunia adalah Allah, dekati Allah, nanti akan ke dunianya. Gitu. Tuh. Terus yang selanjutnya yang nomor 6, kita harus takut kepada keluarga, manakala urusan mereka akan menyibukkan sehingga melupakannya dari maksiat, sehingga melupakannya dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pernah kita sebagaimana orang mukmin harus takut kepada keluarga, manakala urusan mereka akan menyibukkannya yang sehingga melupakannya dari mengingat kepada Allah. Lalu di keluarga kita juga punya dari anak, dari cucu, saudara, kawan, itu semuanya lengkap. Dan di situ kita juga harus takut. Yang kita takutkan di dalam keluarga itu supaya walaupun kita punya keluarga, jangan sampai kita saking sibuknya dengan keluarga kita yang sehingga kita nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling diutamakan adalah ingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sibuknya dengan keluarga, urusan anak, urusan cucu. Kita ini orang jadi manusia ini kok enaknya repot terus sendiri. Manusia itu adanya repot aja. Dulu dari masih kecil jadi dewasa, jadi tua, jadi dewasa punya anak, dewasa sehingga jadi menikah, punya suami, punya istri, punya anak, punya cucu. Itu terus sehingga nggak pernah sibuk, terus sibuk. Nanti kalau sudah tua kita kan bebas dari sokong, bebas kumpulin berapa duduk dari apa? Kalau pergi dari bayi, kalau pergi bayi, ya kumpulin orang tua pergi dari bayi modal deh. Sama kita. Tapi pokok anaknya sendiri usulnya. Ini kapan kita ingin kepada Allahnya ditambah sibuk hal keluarga. Ini terjadi di diri kita loh. Ya, ini berlaku di keluarga kita semuanya. Dan kita semua harus berupaya kita sebagai orang mukmin ini harus benar-benar diupayakan. Makanya iman takwa kita ini harus ditingkatkan. Semakin tambah usia, iman takwa ingat kepada Allahnya semakin harus meningkat. Semua perlu kita berdoa setiap saat, setiap sholat dulu. Allahumma ini as'aluka imanan. Dulu gitu. Kemudian Allahumma ini as'aluka imanan la yartabdu wa iman la yanfadu wa murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la hurumil jannah jannatul khuldi. Kalau artinya itu, ya Allah, saya mohon kepadamu berikanlah keimanan yang tidak berkurang. Ya Allah, saya mohon kepadamu berikanlah keimanan saya ini iman yang tidak kurang. Artinya meningkat setiap hari tambah terus begitu. Tambah usianya, tambah iman dan takwanya. Dari dulu nggak dikasih Nabi.
Wa na'iman yang fadu, dan berikanlah kenikmatan yang tidak hilang. Diberikan kenikmatan yang tidak hilang. Belum nikmat itu kata-kata hilang. Kalau kita zaman masih muda dengan tua, enak mana bu? Kenikmatannya banyak mana? Iyalah. Makin kaya semakin kesel kabeh. Lundur, pegel, sampai gak nyaman kabeh. Berarti imannya apa? Imannya semakin hilang ya. Semakin hilang, teman-teman. Makin hilang. Padahal jalur Allah diberikanlah kenikmatan yang tidak hilang. Karena itu punya semangat. Kayak apapun kondisinya, kita tetap dinikmati. Bukan tak nikmati. Kalau malah besok jauh benar. Besok lu Quranan minum makan buruk, balik kuburan dan itu kayaknya tidak bersaing mati lagi. Betulnya kata itu, dinikmati. Kan sebenarnya supaya diberikan nikmat yang tidak hilang. Ini dinikmati. Kalau kamu harus disyukuri dinikmati. Masa hidup kita seperti itu. Suruh pulang lagi seperti zaman umur 25 tahun. Ya orang mungkin ya. Hei hata dimaksud. Gak bakal terjadi. Wis lewat selama tahun yang lalu baru ngomongnya juga gak salah. Terus makin kesel gue. Tapi dinikmati. Semangatan tetap harus seperti zaman umur 25 tahun. Itu lah kita memang kata kuat tapi kita kasih tapi semangat seperti angkatan 45 begitu. Semuanya kayak kata minggu biar terus semangat lagi. Wa murong pakotan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita nanti bisa menemani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nanti dengan seperti ini, ya Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa menemani Kanjeng Nabi. Artinya bersama-sama baginda Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Dulu apa yang tadi? Yang selanjutnya fi a'lahu rafil jannah jannatul khuldi. Yang sehingga kita semuanya di puncaknya nanti bisa di surga yang tertinggi, yaitu surga yang kekal dan abadi bersama Kanjeng Nabi. Jadi ya di dalam surga yang tinggi, kekal, yang abadi selama-lamanya. Ini penting sekali Bu, ya Allah terus dungo koyo ngene iku ora sapa syarat iku nek mau dungo kudu. Ya Allah, muga-muga panjenengan paringi iman kula niki boten kurang. Terus naik, terus kadang-kadang itu tetap kan cepat bocor istighfar. Astagfirullahaladzim dari ngapura Gusti. Enggak menaik iman ini. Cuma kebiasaan bisa terus merosot bagaimana? Jalur imannya meningkat, terus kemudian kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita nggak akan hilang. Terutama nikmat yang sangat istimewa adalah nikmat iman dan Islam. Makanya bersyukur, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi nikmatil iman wal Islam. Ya Alhamdulillah Gusti dengan paringi kenikmatan semakin kula nikmat iman Islam. Luar biasa. Wa an'ama 'alaina bi nikmatil ilmi wal amal. Alhamdulillah diberi kenikmatan meneh iso belajar. Kayak tadi iso belajar ini nikmat apa? Wa an'ama 'alaina bi nikmatil ilmi wal amal. Belajar seperti ini dan untuk ilmu, sehingga untuk ilmu iso diamati mengibadah setiap hari.
nggak bisa ngasih seperti kita nanti nggak nambah. Nikmat, makanya harus disyukuri. Ini nggak semua orang bisa seperti ini. Ini alhamdulillah. Ijazah gremet, kadang rada-rada rumpuk-rumpuk, riuk-riuk. Kadang rada-rada luas, alhamdulillah. Ngantuk boten apa. Turu tempat majelis taklim itu lebih nikmat daripada turu enggak boleh mati itu. Dihitung kaya kok ibadah. Nilainya kaya apa itu? Ibadah seorang. Oh, tuh makanya ngawur, diubah diusah. Makanya jawa ketika Mbah Imam Ghazali itu tandanya orang sing takut kepada Allah. Ketika Mbah Imam Ghazali itu sing pertama kudu iso njogo lidahnya dari maksiat. Ketika Mbah Imam Ghazali itu pertama orang takut kepada Allah Ta'ala itu iso menjaga lidahnya dari maksiat. Oh, selalu sing diucapne astagfirullah, Allah subhanallah. Enggak ngomong sing elek-elek. Itu namanya ngomong sing bener-bener bukti kali Gusti Allah. Urus berupaya, makanya dijadi sing nomor loro itu menghilangkan dengki dalam hatinya. Ngilangke rasa dengki di dalam hati kita. Siti-siti dikurangi. Pokoknya berupaya nerima apa-apane sing diparingi kali Gusti Allah. Gak usah dengki. Penyakit-penyakit dalam hati kita mulai dihilangkan. Yang nomor 3, tidak akan melihat apa yang diharamkan. Tidak akan melihat apa yang diharamkan. Jadi perkara-perkara sing haram gak pernah ngerti. Coba haram kalau kadang-kadang malah luwe nyenengke nyenengke. Contohnya jenengan nek to delok cah sing buangken karo wong sing wis kuwi sering kita. Saya ini kan jenengan kan gameplay sing nok ya. Lah ana ora ya problem. Oh itu bocah sing wayu, berarti sing wayu mana karo sing kuwi ya mesti kita sing ngomong wayu padahal itu dadek ke perkara harus dibuat maksiat. Ada yang kita bingung. Tidak akan melihat apa yang diharamkan oleh Allah pada. Dan kemudian dia kemudian juga dikuat-kuat baik. Alhamdulillah kalau tidak jangan kuat baik. Bang itu tidak berarti haram gas ya. Tidak kok harus mengumpulkan. Nah ini sehingga pertama tidak akan memasukkan makanan yang haram kepada perut kita. Tidak akan memasukkan makanan yang haram kepada perut kita. Makan yang halal. Makanan apapun saja diteliti. Ini komedi mau ya, siapa sengnya ya. Wah itu ya, kata-kata bisa demi. Sebenarnya nggak ngerti apa wes suka cukup baik. Kalau di rumah kita, insya Allah semua sudah ada di rumah kita ya, halal. Ini yang bukan haknya itu, yang bukan haknya terus dulu jelas junturnya itu bisa pakai gitu. Kita orang, aku sokong di yang sudah orang penjualan sokong kita kok di bawah kita. Yuk, coba nanti yang awal ini semacam itu yuk. Wah, orang oh itu aku sokong yuk kita mungkin banget sekali. Itu kata tanya-tanya berarti halal. Lalu di sini apa kan?
tidak ada kenapa jelas yang keliru. Ada blessing alamatnya salah alamat. Boleh kasih timplok waduh ini. Balik artinya apapun saja sekecil apapun kalau itu memang belum jelas milik kita harus hati-hati jangan sampai dimasukkan dalam perut kita. Terus tangannya tidak mau menerima sesuatu yang haram. Tangan kita juga kita jaga. Ya, jangan mau menerima kalau hal-hal itu benar-benar belum jelas halalnya. Terus haram pokoknya di toko haram masuk toko dan nanti setelah itu dimakan akhirnya nanti tidak akan melangkahkan kakinya ke jalan yang maksiat, nggak akan melangkahkan kakinya di jalan yang maksiat. Orang aku nggak pakai seneng gue, aku yang mesti nggak jadi hukum jadi kerasukan. Pokoknya upayakan mudah-mudahan sekili diri kakinya kita ini melangkah yang ke arah yang baik, jangan melangkah yang tidak baik. Satu lagi, taatnya hanya semata-mata dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lakukan semua ini hanya semata-mata hanya cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu semua cukup sedikit kita akan bisa mengubah apa yang ada di dalam hati kita, dan sehingga kita benar-benar menjadi orang yang takut taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terus selanjutnya kita pikiran langsung mau bilang ya. Bila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa barakatuh wa Fatihah untuk kita semuanya, diri kita semuanya, saat tubuh kita semuanya. Mudah-mudahan diberikan sehat batin selamat dunia akhirat, digampangkan segala urusannya dan menjaga akhirat, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, musibah, rintangan yang tidak kita inginkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, dari kubur dan muslimat. Alhamdulillah, kita doakan air yang dihadapan kita semuanya ini semuanya akan menjadi air yang barokah manfaat, bisa digunakan untuk obat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. La Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Yashfa'u illa bihi. تعالى من بيده وخلفه ويحيي المسلمين عليه ما شاء وسع كرسيه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والآمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف نفسا إلا وسعها لا تكسبت علينا أن كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تحمل علينا شركا حملته وهب من فضلنا ربنا تحملنا لا نعرف من فيك واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له ولا حول ولا قوة ولا كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له والملك ولا حول ولا قوة ولا كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له ولا حول ولا قوة ولا كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعوذ بالله من السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعوذ بالله من السماء والسميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين بالشر الظالمين. يا قوي يا متين بالشر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. أشرق الله المسلمين شرف الله شرهم. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شرهم. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شرهم. يا عليم يا كبير يا عليم يا غفير. يا سميع يا بصير يا حكيم يا خبير. يا عليم يا كبير يا حكيم يا
قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا سميع يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا يا من الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يعفي ويغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا رب المعبود لا إله إلا الله 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 لا شرف أكرم نسر عمر يوم كان أنا بيتي طيب قدير أشرف أقرب إلى مكان رسول غير كلمات المؤمنين كافيين ولا رسل يمكن علينا ما برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولد أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولد أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس يا عليم السر بالله لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكل ذيك سكنا يا عليم السر منا لا تبديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم سر منا لا تبديك الستر عنا
suhudna Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya latifan bi khalqihi Ya aliman bi khalqihi Ya Rabbi khalqihi Qur'ina Ya Karim Ya عليم يا غافر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا غافرا بخلقه قل بنا يا كريم يا عليم يا غافر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا غافرا بخلقه قل بنا يا كريم يا عليم يا غافر يا لطيفا لم تزل والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا يا لطيف يا لطيفا لم يزل والطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل والطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد وهو أهله جزا الله عن سيدنا محمدا خيرا جزا الله عن سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عن سيدنا محمدا خيرا جزا الله عن سيدنا محمدا ما هو أهله الحمد لله على نعمة الإسلام وتوفيقه وتوفيقنا بالمتقين ولا يزال يسألك دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مدائم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مدائم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مدائم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى
Mustafa lima qasidana wa bilana Madaya wasi'at ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa bilana Madaya wasi'at وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العالمين لا يعطي الله اللهم صلنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وقابلنا أهلنا وسمعتنا أهل العلم أهل الخير أهل القرآن أهل الزكاة أهل التقوى والمغفرة والاستقامة والسلامة في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya mudah-mudahan semua yang kita niatkan, kita hajatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, tadi kita sampaikan kurang paham, bisa diulang-ulang, bisa dilihat di hatinya ibu masing-masing, ya. Biar nyambung, biar ingat kembali. Biasanya kita ngaji ini kan balik apa mau tidak selalu ya itu suatu tidak baik karena boleh namanya ini suatu dari mengenai sehingga ada ilmu yang bisa manfaatkan ya aku dulu juga dari sahabatnya mengatakan jualan juga tidak nama tak kemudian bisa dapat manfaat kita menggunakan